Guys, mulai guys. Aduh. Ya bentar. Ya oke. Bentar ini lagi beli dulu Tokopedia. Oke. Halo guys, balik lagi di Sekuma sekitar kampus bersama. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas mengenai tema kita ini. Apa tuh tema kita hari ini? Tema kita adalah Kura. Apa tuh kura-kura? Kuliah rapat. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena di sini juga kita ada bintang tamu yang pastinya bintang tamu ini termasuk kura-kura. Iya, betul banget. Tapi sebelum kita kenalin siapa bintang tamunya, perkenalkan diri dulu gak sih? Aku lupa nih. Oke. Barang aku Mima di sini. Barang aku Agung di sini sebagai host yang akan nemenin kalian dari awal sampai akhir acara. Mantap. Oke, langsung aja. Kita panggil bintang tamu kita hari ini. Hai, ada guys. Kak Rehan dan Kak Farah. Oke. Gimana guys? Sudah dikenalin dulu kali ya. Oke, boleh kenalan dulu dari sini nih, dari Kak Rehan. Kenalin Kak, aku Raihan Surya Pratama, aku biasa dipanggil Rehan. Oke. Di sebelah sini siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elfaras Azara, biasa dipanggil Faras. Saat ini aku lagi ada di semester 5. Sama nih. Oke. Kita sekelas. Sekelas. Oke. Nah, di sini juga mungkin kita bakal ngebahas beberapa hal yang mengenai kura-kura ini nih. Jadi iya, kebetulan kalian kura-kura banget kan ya? Iya. Sebenarnya kelinci sih, Kak. Kenapa tuh? Enggak apa-apa, lucu aja. Kelinci. Enggak ada singkatan yang ada. Enggak ada. Oke. Oh, itu ada paket. Aduh, aku lupa tadi aku pesen nih. Aduh maaf ya, tiba-tiba ada paket nih, baru mulai udah ada paket aja nih. Apa nih? Oke, tadi aku pesen dari Tokopedia, terus juga sekarang siang-siang gitu ya, jadi haus nih. Kemungkinan nih buat kamu sama buat MC aku. Aku mah nggak apa-apa, aku dapat ininya aja, ini udah buat Oke, boleh kita coba dulu aja kali ya. Boleh dicoba dulu nih. Aduh, sulit ya ini dibukanya. Aduh, aku bukain. Maaf. Nggak apa-apa. Servis sekali ya bapaknya. Terima kasih. Kamu juga bisa nggak? Bisa. Oke, bisa. Jadi kenapa aku juga sekalian beli teh botol, karena di berbagai kegiatan ini juga teh botol bisa menemani kita gitu. Apalagi sekarang kita ngebahas kuliah rapat yang dimana otak kita juga bakal pusing sekali ya dengan kuliah rapat ini. Tapi nyegerin banget sih. Thank you loh udah dibeliin teh botol. Teh botol. Betulan. Oke, makasih. Lanjut. Oke. Mungkin aku mau tanya soal kesibukan kalian dulu aja kali ya. Kalau dari sisi Teh Faras dulu, kesibukan sekarang tuh apa sih? Kalau aku sih akhir-akhir ini sebenarnya sibuk ngapain ya? Sibuk memperbaiki diri aja sih. Itu ya salah satunya ya. Itu satu hal yang pentingnya gitu. Sebenarnya aku akhir-akhir ini tuh lagi nggak menjabat sih ya, tapi alhamdulillah aku dipercaya sebagai salah satu sekretaris di sebuah komunitas luar dari kampus nih, namanya Lirik Sekitar. Apa tuh Lirik Sekitar, Kak? Lirik Sekitar itu sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Keren banget. Terus selain di Lirik Sekitar, aku juga ikut sebuah program leadership development dari salah satu programnya ISEC Bandung nih, namanya ISEC Future Leader. Wow, keren ya. Dan keren. Yang terakhir nih, yang baru-baru ini, karena aku terpilih jadi sebagai salah satu FISIP Ambassador, ya itu kesibukannya. Bukan, itu sibuk banget ya. Ada tiga kegiatan. Kalau aku sih udah pusing ya, Kak. Aduh, ngebahas apalagi eksternal gitu ya. Tapi kuliahan. Nah, itu gimana akademiknya? Alhamdulillah aman sih. Kuncinya di time management aja. Itu nanti kita tanyain lagi. Oke, nanti. Kita ke Kak Rehan nih. Kak Rehan gimana nih Kak Rehan?
Kalau aku sekarang alhamdulillahnya Kak lagi dipercaya sama teman-teman On Cam Creative Production. Nah, On Cam Creative Production ini salah satu komunitas FISIP yang bergerak di media kreatif dan juga movie creator Kak. Wow, luar biasa. Terus Anak ilkom banget ya. ilkom banget ya. Buat teman-teman yang mau masuk, yang suka film, yang suka media bisa tuh join ke On Cam. Terutama anak Unpas ya, karena kita ada di Unpas gitu. Oke. Oke. Itu ya berarti. Aku di On Cam juga sekarang lagi ngejabat sebagai pimpinan redaksi. Nah, pimpinan redaksi ini bertugasnya untuk bertanggung jawab atas keseluruhan yang ada di internal On Cam gitu. Oke. Udah aku lihat gitu ya kayak beban tua gitu. Beban tipikal. Rambutnya pendek banget. Ini salah satu alasan aku gara-gara pengen dipotong pendek gara-gara itu baik pikiran. Enggak buang sial. Di sebelah sini jadi pimpinan redaksi atau ketua dan di sebelah sini juga jadi sekretaris ya katanya. Jadi sekretaris itu gak mudah guys, betul? Betul, bukan cuma surat menyurat doang sebenarnya ya. Betul. Ada skillnya gitu. Asik. Pusing banget ya kalau misalkan ada bebas. Terus misalkan dari kesibukan itu cara dari Kang Rehan ini untuk memanage waktu nih gimana? Karena yang aku tahu dari kuliah misalkan sekarang mungkin anak-anak yang semester 5 lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Kalian berapa SKS BTW? Iya BTW berapa SKS nih? Aku 24 ya. Wah, betul. 24 ya. Seminggu full tuh ya? Seminggu full. Tuh, apalagi seminggu full gitu kan. Ini gimana nih cara manage waktu biar semuanya terjalan dengan baik gitu. Ya. Kalau dari aku sendiri sih benar kata yang dikatain Kak Farah sebelumnya bahwasannya ya kita harus bisa punya time management yang baik gitu. Yang kedua mungkin balik lagi ke diri kita sendiri bahwasannya ketika kita dipercaya oleh seseorang itu ya harus bertanggung jawab gitu. Oke. Entah itu apapun gimana resiko dan lain sebagainya ya kita yang harus bertanggung jawab ya kita harus bisa menuaikannya itu gitu. Itu kalau menurut aku. Berarti semuanya itu harus dipertanggungjawabkan lah Betul, ya. betul. Oke, kalau dari Faras? Karena tadi kan aku udah mention time management nih. Sebelum dari time management sebenarnya ada hal penting. Apa tuh? Kita tuh harus tahu tolak ukur kemampuan kita dulu. Oh ya. Bener banget nih. Betul. Buat kalian dengerin nih tolak ukur guys. Penting gitu. Iya, jadi ternyata kita tuh harus kenal dulu sama diri kita sendiri gitu kan. Kadang ada yang gampang overwhelm, kadang ada yang orangnya tuh cepet bosen gitu. Sedangkan aku sejauh ini ya, sejauh melihat diri aku, kadang sebenarnya kalau ngelihat banyak kegiatan tuh capek, tapi kayaknya lebih capek kalau gak ngapa-ngapain gitu. Jadi wah ini sedikit aneh ya. Gak ngapa-ngapain tapi dia capek. Iya. Tapi bener Kak, maksudnya aku pribadi ya pernah jadi mahasiswa yang nggak ngapa-ngapain banget itu di rumah tuh kayak bosen tapi pengen kerja, tapi pas kerja aku pengen libur gitu kayak ini makin aneh. Iya, makin aneh kayak gitu anjir. Tapi emang gitu sih. Lanjut. Iya, jadi ketika aku melihat sebuah peluang nih, opportunity, dilihat dulu sekiranya aku bisa nggak ya, tadi benar kita harus responsibel sama apa yang kita pilih gitu. Jadi harus tahu pertama tolak ukur diri kita, yang kedua time management, yang ketiga harus konsisten. Jadi menjalankan semuanya secara konsisten dengan semangat yang emang di-maintain saja gitu. Jadi jangan semangat pas awal-awal doang terus kesananya udah hilang. Oh, iya. Kadang sering banget gitu Banyak ya. banget sih Toxic sebenarnya. positivity jatuhnya ya. Wow. Iya Banyak sih, kabar betul banget. Tapi gimana sih cara kalian mungkin ya untuk bisa kenal sama diri kalian sendiri? Dari kamu dulu apa dari dulu? Sweet deh, sweet. Bener lagi. Oke, dari aku dulu ya. Berarti bagaimana caranya kita mengenal diri kita sendiri gitu ya. Kalau yang aku rasain, bagaimana caranya aku mengenal diri aku sendiri itu ya karena dari pengalaman yang pernah aku lalui gitu. Entah itu pengalaman buruk dan baik, itu bisa menjadi suatu kesimpulan bagi diri aku bahwasannya aku tuh orangnya seperti ini gitu loh. Dan menurut aku ya, dalam kita kan sekarang berbicara mengenai mahasiswa kuliah rapat ya, dimana kuliah rapat ini bukan hanya tergantung oleh satu orang doang gitu, tapi orang banyak gitu. Maksudnya ketika kita sudah mengenal diri kita masing-masing, alangkah baiknya kita juga harus memperkenalkan diri kita kepada teman-teman yang ada di internal tersebut gitu. Biar kita tuh bisa saling mengerti dan
flow-nya tuh enak gitu. Ya saling tahu karakter lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, benar. Oke, kalau dari Faras gimana? Kalau dari aku pribadi, yang namanya belajar mengenali diri sendiri itu adalah pelajaran yang nggak akan pernah bisa berhenti. Iya, karena sampai saat ini pun sebenarnya aku tuh masih dalam upaya mengenali diri aku sendiri, meskipun kayak ternyata aku tuh begini, ternyata aku tuh begitu. Jadi learning by doing aja gitu. Tapi ya udah ikutin flow-nya aja gitu. Let it flow, tapi kayak aku ternyata gini, berarti aku tuh harus kayak gini gitu. Tadi benar kata Rehan, sejauh kita makin mengenal orang, makin ketemu banyak orang dengan pengalaman yang beda-beda, background yang beda-beda, itu bikin satu insight ke diri kita bahwa apa yang bisa nge-define diri kita ya cuma diri kita sendiri. Betul. Menarik sih ini ya. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya alasan kalian untuk bisa jadi oke deh, aku pilih untuk menjadi kura-kura gitu. Apa sih itu tuh? Mungkin dari kamu dulu deh. Tadi udah ya awalnya. Oke. Mentak ya. Kalau aku, kenapa aku sebenarnya FYI semester 1, semester 2 tuh aku kupu-kupu. Kenapa tuh? Karena ya pertama COVID juga. Aku masih di sana gitu ya. Yang kedua karena ini sih adanya tidak bisa penerimaan diri sendiri. Kayak aku sebenarnya pejuang PTN garis keras. Jadi ada denial aja gitu. Jadi selama 1 tahun itu semester 1 sebenarnya semester 2 nya udah mulai aktif transisi gitu ya. Cuman pas semester 1 tuh bener kupu-kupu banget. Aku mulai mencari tahu kayak sebenarnya kenapa ya aku ditempatkan di sini? Kenapa ya aku bisa seperti ini gitu? Apakah dengan hanya denial aja tuh aku bisa move gitu? Harusnya ketika aku punya tujuan, aku pengen kayak gini, itu bukan di mana dan tergantung tempatnya kan, tapi di mana kita nih. Jadi aku mulai berusaha untuk out of comfort zone aja sih sebenarnya. Oke. Dan di semester 3 baru memulai. Sebenarnya semester 2 itu udah rada mulai. Waktu itu ada kegiatan namanya kampus ambasador juga. Nah, itu aku mulai dari situ, terus masuk ke himpunan kayak gitu. Kita ketemu ya di sini. Iya benar. Kita udah kenal ya sebenarnya. Dengar-dengar tentang comfort zone tadi yang Faras bilang bahwasanya aku punya persepsi bahwasanya ketika aku masuk dalam suatu organisasi atau komunitas itu harus bisa berdampak baik bagi diri aku sendiri gitu. Nah, kenapa? Tadi pertanyaan gimana tuh? Sorry. Kenapa kamu memilih untuk menjadi kura-kura? Nah, berhubung aku juga orang pendatang di sini dan aku pengen banget hidup aku tuh menjadi orang personal yang next level gitu. Aku tuh ya memang ketika aku sudah merasakan di lingkungan tersebut merasa baik dan di mana itu tuh bisa membuat diri aku berkembang, aku akan totalitas kepada organisasi atau komunitas tersebut gitu. Jadi itu alasan aku kenapa aku sekarang memilih menjadi mahasiswa yang kura-kura gitu. Oke. Kita udah dapat gitu aja dari pencerahan ini. Karena pribadi aku sedikit cerita juga ya, karena aku ini baru masuk mengenai jadi kura-kura juga BTW. Dan ya ngerasa jadi kura-kura itu memang banyak hal-hal yang baru aku temuin gitu dari lingkungan, apalagi juga terus juga banyak referensial yang baru yang aku tahu dan membuat semua itu menjadi berubah gitu, apalagi terutama diri sendiri gitu ya. Buat kalian teman-teman di sini yang ngerasa mungkin pusing gitu jadi kura-kura, sebetulnya jangan pusing karena banyak orang-orang yang bisa ngebantu kita untuk menjadi teamwork gitu di sini. Iya, betul. Jadi, karena hal yang terpenting juga adalah gimana cara kita untuk menghadapi sebuah masalah. Ya nggak sih? Betul. Itu tuh pelajaran yang nggak kita dapetin di mata kuliah sebetulnya. Karena pengalaman yang bakal kita cari itu ya ada di sekitar kita, nggak mungkin kita gimana gitu kan. Ya gitulah. Minum lagi. Mungkin aku juga punya pendapat sih kayak terutama buat mahasiswa yang bilang ngapain sih mahasiswa tuh kuliah rapat gitu. Padahal sebenarnya di rapat tersebut juga kita ngebuat sesuatu yang dimana hal tersebut benar tadi yang bilang bahwasanya tidak diajarkan di akademis gitu. Yep. Ketika kita memiliki rasa ketakutan
untuk berorganisasi, berkomunitas. Menurut aku kalian harus bisa melawan itu, karena ketika kalian ingin berkembang, ketika kalian ingin next level, kalian harus bisa melawan rasa takut itu gitu. Setuju banget sih. Sama kan guys. Itu ilmu dan ilmu, keren banget. Oke, jadi apa aja sih yang udah kalian dapat sejauh ini gitu ya, dari mungkin dari semester 1 sampai semester 5 sekarang, apa aja yang udah kalian dapat? Wah, banyak sih ya. banyak banget sih sebenarnya. Mulai dari Semester awal nih, temen-temen, aku dulu kan sempet ke Hima juga. Yeah. Terus aku di on cam creative production itu aku sekarang 3 tahun jalan. Ya aku banyak banget sih pengalaman-pengalaman temen-temen yang bisa diajak kerjasama sampai saat ini. Dan sebenarnya yang paling berharga dari kuliah rapat atau berorganisasi, berkomunitas itu pengalaman sih teh. Oke, benar. Dan bentar, aku juga pernah dengar gitu, Rehan juga pernah menjadi asdos gitu ya. Gimana tuh pengalaman jadi asdos ini? Maaf melenceng dari kuliah rapatnya, karena bagi aku itu adalah ilmu yang penting juga untuk mendekatkan sama dosen. Iya, itu bagus banget gitu. Sebenarnya bisa dibilang bukan asisten dosen sih, tapi lebih kayak aku pas semester 3 diajak ini ngebuat sebuah penelitian sama dosen gitu selama 8 bulan. Ya di situ aku bisa belajar, berpengalaman bekerja sama dengan dosen yang dimana itu tuh ngebuat sebuah pekerjaan penelitian gitu loh. Yang dimana semester 3 kita juga belum diajarin mengenai penelitian. Belum ada. Itu di semester 4. Kita pas semester 3 tuh baru belajar tentang PPI gitu kan. Jadi aku tuh masih banyak nanya dan lain sebagainya gitu. Aku pusing di situ, emang benar-benar pusing. Tapi balik lagi, ketika aku sudah memiliki tanggung jawab, ketika aku sudah merasakan, oh, gua ada tanggung jawab nih di sini, ya gua harus nyelesain itu semua gitu. Jangan sampai lepas tanggung jawab. Tanggung jawab sih, betul. Tapi itu pengalaman berarti banget. Bener banget. Oke. Paras, gimana Far? Sebenarnya banyak banget. Kayak yang paling penting nomor 1 adalah manajemen. Karena manajemen itu banyak. Ada manajemen waktu, manajemen emosional. Iya tuh. Betul. Karena sejujurnya aku pribadi orang yang introvert sebenarnya kalau di MBTI sangat tidak introvert ya kalian ini. Makanya beda banget kadang orang tuh ngenalin aku sebagai salah satu orang yang ekstrovert gitu, padahal tuh sebenarnya aku introvert parah. Jadi ini sekarang topeng. Iya, topeng. Jadi itu dia kenapa kita harus bisa memanage emosional kita gitu. Gimana caranya kita menghadapi seseorang di berbagai macam situasi gitu. Selain manajemen, skill problem solving juga tadi, terus critical thinking, gimana kita pasti ya yang namanya di dalam sebuah situasi itu akan dihadapkan sama hal-hal yang nggak terduga gitu. Betul. Ya, harus bisa adaptif, harus bisa cepet tanggap gitu. Gimana sih ini cara keluar dari masalah ini gitu. Dan yang pastinya opportunity tadi juga gitu. Ketemu banyak orang di luaran kampus gitu yang tadinya tuh kayak aduh aku pengen masuk Unpad banget dulu. Tapi ketika aku dapet dulu sih pengennya Ilkom juga, tapi pengen bisnis digital. Cuman karena waktu itu linjur, jadi rada susah kan. Udah gitu. Tapi ternyata pas masuk Unpad, kemarin ya kebetulan aku ada kesempatan buat datang ke Unpad gitu, ngobrol-ngobrol sama anak Unpad. Sebenarnya beda jauh juga guys. Sama aja kok gitu. Sebetulnya alma maternya apa tuh nggak penting juga ya. Ternyata gitu setelah kita rasain. Benar. Oke, yang aku rasa juga ini sekali lagi ya. Iya, apa-apa. Nyantai kali ya. Iya benar yang dibilang tadi, alma mater itu emang gak penting. Yang terpenting itu ya diri kita sendiri gitu. Kita punya prinsip seperti apa, ya kita akan mendapatkan hasilnya, outputnya itu seperti itu gitu. Iya, pintar-pintar kita memanfaatkan kondisi aja nggak sih? Oke. Tapi di luar sana itu ya, teman-teman mungkin ada yang tahu juga mengenai stigma bahwa katanya itu ya kuliah tuh sama dengan nongkrong bergengsi. Nah, kalian nih sebagai kura-kura dengan pengalaman yang udah berjumbel tuh, nggak jumbel ya? Jumbel nggak tuh? Gimana sih cara kalian menanggapi hal tersebut? Kalau dari aku pribadi gitu ya, nongkrong bergengsi, yang mana itu kan sangkut pautnya sama pride-nya kadang ya, anak muda tuh harus
punya nilai yang gue tuh gaul nih, gue tuh up to date nih, gue tuh sangat amat zilenial abis gitu kan. Gen Z abis. Sebenarnya pura-pura tuh juga bergengsi. Kenapa bergengsi? Karena kadang rapat tuh nggak harus cuma di ruang tertutup yang apa ya, kesannya tuh membosankan atau dan lain sebagainya. Itu tergantung kita gimana cara pembawaannya. Apalagi komunitas itu kan jatuhnya nggak yang terlalu strict gitu. Jadi emang tergantung pembawaan kita aja. Dan menurut aku nggak harus nongkrong untuk bergengsi, tapi juga know your value aja sih. Keren. Know your value, guys. Artinya apa tuh? Apa tuh? Tahu nilainya. Iya, itu guys. Tahu nilai kamu di diri sendiri. Oke, kalau dari Rehan? Kalau menurut aku berbicara mengenai perspektif orang-orang yang bilang bahwasannya kuliah itu nongkrong bergengsi. Iya. Kalau menurut aku ya itu aku nggak bisa bilang itu salah dan itu juga benar. Aku nggak bisa karena aku mungkin biasanya orang-orang yang ngomong seperti itu orang-orang yang tidak berkesempatan atau tidak memilih untuk berkuliah gitu. Nah, mungkin dari situ juga sudah bisa dibedakan gitu. Yep. Pemikiran orang-orang yang kuliah dengan yang tidak memilih untuk kuliah itu berbeda gitu. Betul. Maksud aku janganlah saling menyalahkan gitu. Toh itu juga kan sudut pandang atau persepsi diri masing-masing gitu. Kalau misalnya aku pengen kuliah ya tentunya pasti punya perspektif tentang kuliah dari diri aku sendiri gitu. Begitupun orang-orang yang ngomong seperti itu gitu. Mungkin mereka juga punya tujuannya masing-masing sehingga mereka memilih untuk tidak berkuliah dan berbicara seperti itu gitu. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal perspektif nih, kan kadang ada nih tagline kalau anak muda tuh, mumpung masih muda, katanya gitu kan. Iya. Nah, Ya. kadang kayak ya udah sih main aja mumpung masih muda, nanti mah kalau udah nikah, kalau udah tua Susah Nah, gitu. sebenarnya rapat dan cari pengalaman pun juga sama tagline-nya, yang mumpung masih muda gitu. Harga gagalnya tuh masih murah gitu. Iya. Iya, sepakat. Try terus aja gitu, coba lagi gitu. Itu balik lagi sih kayak itu semua tergantung persepsi dari masing-masing. Balik lagi kan. Dari yang salah ada yang Jadi benar, ada yang ya. salah ada yang benar kalau misalkan berbicara mengenai persepsi gitu ya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Karena yaitu- kita udah dapat ini dulu nih sebentar. Karena kita juga udah mendapatkan perspektif dari kedua, entah dari pihak cowok dan pihak cewek, dari kan beda-beda maksudnya, dari perspektif cowok seperti apa dan perspektif cewek itu seperti apa. Dan sekarang kita udah mendapatkan itu semua gitu, maksudnya keren banget dari pengalaman kalian berdua. Oke, lanjut aja mungkin ya, kita bakal masuk ke segmen selanjutnya Iya, itu apa sih nama segmennya? apa sih namanya? Apa tuh? Aduh aku lupa. Apa sih namanya? Aku juga Aku lupa kan nggak tahu, aku di sini nggak tahu ya. Aduh. Gak usah pakai nama aja gimana? Oh, namanya koja, guys. Koja. Apa tuh Apa koja? tuh koja? Kocok-kocok jawaban. Oke, sini masuk. Nah, di sini aku juga pesen ini. Oh, ada paket Mas, lagi ya, paket ada lagi ya? paket Nggak Tadi tahu orang lagi ya? yang tadi ya? Orang yang tadi deh, guys. Bawa mas. Oh, nggak bisa. Oke, jadi di sini tuh guys, kebetulan aku juga beli dari Tokopedia tadi. Dan di sini udah tuh ada kartu di sini tuh, ada list kartu yang dimana nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab deh. Mungkin aku bakal kocok kartunya, kalian bisa milih gitu yang mana pertanyaannya. Masing-masing berapa nih pertanyaan? Ambil dua boleh kali ya. ya. Oke, bebas ambil yang mana. Langsung ambil dua apa Ini satu-satu nih? sama ini. Boleh dua. Tahan dulu ya. Ya. Tahan. Kocok dulu guys. Kocok. Nanti dijawabnya. Oke. Satu lagi. Oke. Siapa nih yang mau mulai buka duluan? Kita masukkan. Dari kamu dulu deh. Oke, ladies first ya. Ganti-gantian. Apa penolakan terburuk yang pernah kamu alami? Waduh. Emang Apa kamu tuh? pernah ditolak ya? Pernah dong. Oh, pernah. Sebenarnya ini nggak harus mesti Kenapa? soal cowok ya. Iya. Karena tadi aku udah mention nih. PTM. Betul. Oh ya, cuman PTN yang bisa nolak Iya, kamu. betul. Kalau cowok? Aduh, aku nggak pernah move duluan ya. Ya, Oke. But I'm watching you. Hai. Oke. Jadi Next, penolakan- Rehan. Oh udah. Oke. Ya. Oke, Rehan sekarang. Gimana cara kamu berdamai dengan hal buruk
yang terjadi di kehidupan kamu. Tuh. Aduh, gimana ya? Berat ya? Wow. Berat ini banget pertanyaan penting banget kalau misalkan dia jawaban dia nih. Oke. Ya, Kalau denger menurut nih. aku bagaimana caranya berdamai dengan hal buruk itu yang bisa ngejawab itu cuma waktu gitu. Aduh, Setuju gak sih? benar-benar. Kayak emang waktu itu bakal ngasih space buat kita untuk mencari entah itu dari segi pengalaman, terus persepsi orang mengenai hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Nah itu yang bakal ngebuat diri kita bakal move dari hal buruk tersebut kalau menurut aku. Aku paham. Jadi seenggaknya waktu itu bisa membuat kita damai akan hal buruk yang telah terjadi. Betul. Dan itu menjadi evaluasi diri kan? Ya betul. Oke. Itu camkan ya guys ya, karena itu gitu penting. ya. Pokok. Boleh nih soal selanjutnya mau dari siapa dulu nih? Aku dulu. Baik, kamu Oke. Percaya nggak sama karma? Jelasin kenapa. Aduh. Karma. Karma tuh ini nggak sih buah yang dari Arab? Kurma. Oke. Penonton Waduh sih. parah sih, paket komplit ya. Udah cantik, pintar, terus sekarang Lawak. Gak jokes lagi kan? Aduh, gantiin saya. Nanti lanjut dong, jangan Iya. dong. Gimana tuh? karma? Kalau dibilang percaya atau nggak percaya, sebenarnya karma itu sendiri, perspektif orang ketika dengar karma itu kan kita bakal dapet balasan gitu ya, apapun itu. Menurut aku agak kurang tepat sih sebenarnya, lebih kepada kita tuh akan menuai apa yang kita tuh tanam. akan Iya benar. Iya, Kita menuai. akan kita tuh menuai akan apa yang menuai kita apa yang tanam. kita tanam gitu. Benar. Sebenarnya tergantung apa yang kita tanam dulu gitu. Karena nggak selamanya misalkan misalkan penolakan lah ya. Contoh kayak kamu nolak aku, karma ya kamu nanti ditolak gitu. Terus kita sebenarnya dapat nih penolakan, misalnya tadi nih PTN aku Iya. ditolak. Itu kan bukan bukan menuai dari hasil aku menolak orang gitu, tapi ya mungkin usaha aku yang kurang atau mungkin belum rezekinya. Jadi lebih kepada sesuatu hal yang mana kita sendiri tuh tahu itu tuh sebenarnya niatnya baik gitu. Jadi untuk karma atau enggak sih aku sebenarnya percaya nggak percaya, tapi mostly sih nggak percaya ya. Mungkin lebih ke katanya aja yang Kata- katanya aja yang Katanya. kurang tepat gitu. Karena Jadi, kita kita bakal menuai dari hasil yang Apa yang kita tanam tanam. sendiri gitu. Jika usaha aja sih yang baik, nanti hasilnya juga mengikuti. oke, Betul. jadi hasilnya juga mengikuti. Terakhir. Next nih. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa semangat banget ngejalanin hidup kamu? Apa yang bikin kamu ngerasa kayak gitu? Pernah dong? Pasti dari cewek ya. Keras ya. Ya benar. Itu yang bisa bikin semangat Support itu system doang. nggak tuh itu relate. Tapi banget. sebenarnya banyak sih yang ngebuat aku ngerasa tiba-tiba semangat gitu untuk ngejalanin hidup gitu. Entah itu dari segi diri akunya sendiri ataupun orang lain gitu. Contohnya kayak tadi bisa dibilang keras, terus pacar dan lain Iya. sebagainya gitu. Tapi mostly aku lebih semangat ngejalanin hidup aku ya karena sebenarnya karena orang tua aku sih. Waduh, oke. Itu bener banget. Bener. Jadi kayak Berbakti sekali ya maksudnya. udah aku bilang tadi bahwasanya kan aku kan pendatang di sini. Oke. Jadi aku tuh pengen banget ngebahagiain orang tua aku ketika aku udah nggak ada lagi di sini gitu. Ketika Oh, tugas sedih, orang tua ya. aku tuh udah selesai gitu. Jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Wah, conge, udah conge ini mah. Udah. Ya jadi kayak apa yang ngebuat aku semangat ya orang tua aku gitu. Sama lagi. Punya saudara nggak sih? Punya aku. Berapa bersaudara kamu tuh? Aku berdua bersaudara. Pasti anak Berarti punya sulung adik? ya. Aku anak pertama. Wah, Kelihatan sih kalau anak sih. pertama tuh. Berat soalnya. Kamu juga anak sulung. Ya, aduh nasib ya. Jangan itu bahaya. Jangan, wah seru banget ya obrolan kita hari ini. Sebetulnya masih banyak gitu bahasan yang pengen disampaikan dari apalagi dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu udah banget memberikan suatu hal baru gitu bagi kita bagi para penonton gitu terutamanya. Jadi gimana teh kesimpulannya nih? Ya, untuk menjadi kura-kura itu adalah suatu pilihan yang gak mudah memang ya teman-teman. Betul, Tapi ya. itu bukan suatu pilihan yang akan merugikan kita di masa depan, betul? Betul. Betul. Oke. Ada yang ingin ditambahin? Mungkin dari aku juga pribadi jadi kura-kura itu juga tidak
aneh yang kita dengar, maksudnya kuliah rapat dengan kesibukan dan lain-lain, tapi di sisi lain juga kita mendapatkan hal yang baru dan relasi-relasi lainnya yang membuat kita juga menjadi orang yang bisa bertumbuh. Apalagi pengalaman-pengalaman yang didapat gitu ya, itu luar biasa banget. Jadi buat kalian yang masih kuliah juga gitu sekarang di semester 5 atau semester berapapun itu, jangan pernah ragu untuk menjadi mahasiswa kura-kura gitu teman-teman, karena pengalaman itu akan menentukan kalian ke depan. Bener, setuju banget. Betul. Oke, mungkin Seru sih BTW belinya di Tokopedia ya. iya, makasih banyak. Oke, mungkin ini penutupannya. Jadi teman-teman makasih banyak yang udah nonton, terutama bintang tamu yang sekarang udah hadir. Makasih banyak gitu ya. Next mungkin kita kalau misalkan rame part 2 mungkin cukup sekian ya dari kami. Balik lagi kita di balik lagi sih. Oh, kita tutup ya sekarang. Ya udah, sampai jumpa di Sekuma next time. Bye bye.